Nah, siapa di sini yang suka film bertemakan slasher? Saya yakin penonton scary movie suka dengan film bertemakan slasher, adegan darah di mana-mana. Kali ini saya akan merangkum film slasher yang berjudul The Redwood Massacre yang dirilis pada tahun 2014. Filmnya cukup sadis dan juga barbar menurut saya karena adegan darahnya di mana-mana. Jadi film ini berfokus pada 5 orang remaja yang sedang berkemah di tengah hutan. Sebenarnya tujuan mereka untuk mengunjungi rumah legenda yang bernama Redwood. Konon kabarnya, dulu rumah itu adalah rumah keluarga petani. Namun karena bisikan iblis, si petani itu membunuh istri dan anaknya, sehingga menjadi legenda di kalangan mereka saat ini. Nah, setelah 20 tahun kemudian, bahkan mereka pun tidak tahu kalau si petani psikopat itu masih hidup. Gimana selengkapnya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja memasuki alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan pada seorang wanita dengan kondisi penuh luka. Ia terjebak di tengah hutan. Ternyata dia sedang dikejar oleh psikopat. Dia terus berlari tanpa arah tujuan, hingga sampailah ia ditemukan oleh psikopat itu. Dan psikopat itu menghabisinya tanpa rasa belas kasihan sedikit pun. Adegan berpindah pada seorang pria yang sedang berada di hutan. Dia menemukan jejak darah yang masih segar. Kita juga diperkenalkan dengan sekelompok remaja yang akan berkemah di sebuah tempat yang bernama Redwood. Di sini kita akan memperkenalkan nama-nama remaja itu. Ada Jessica, ada Pamela, ada Bruce, Mark, dan Christy. Sepertinya mereka sedang terpisah satu sama lain. Singkat cerita, Mark dan Christy berhasil menemukan Jessica dan Pamela di titik yang sama, namun tidak dengan Bruce yang masih tersesat dan tak tahu arah. Di sisi lain ada pasangan suami istri yang sedang berkemah. Namun sang suami pergi sebentar untuk buang air kecil. Seketika terdengar suara teriakan istrinya dari arah kemahnya. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, lalu sang suami pun kembali menghampiri istrinya. Ketika dia melihat-lihat sekelilingnya, alangkah terkejutnya dia menemukan sang istri dalam keadaan tewas. Tak lama kemudian muncullah psikopat itu dan langsung membunuhnya. Sementara itu, Bruce yang masih mencari keberadaan mereka, bukan teman-temannya yang ditemukan, melainkan malah bertemu dengan psikopat. Sedangkan mereka yang sedang menunggu kedatangan Bruce akhirnya mulai cemas karena Bruce tak kunjung datang. Di sini Pamela berinisiatif untuk mencari sinyal agar dapat menghubunginya. Saat panggilannya terhubung, Pamela mendengar suara ponsel milik Bruce yang terjatuh. Namun ia tak melihat keberadaan Bruce di sana. Pamela segera memberitahu hal itu kepada teman-teman lainnya. Di sini Pamela sudah mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di hutan tersebut. Dia mencoba mengajak teman-temannya untuk pulang. Akan tetapi mereka berprasangka kalau Bruce baik-baik saja dan mengira bahwa Bruce sudah tiba duluan di lokasi perkemahan. Mereka juga mengira bahwa Bruce tidak sadar kalau ponselnya terjatuh akibat kelelahan mencari mereka. Akhirnya, mereka pun sepakat untuk mencari Bruce besok pagi dan bermalam di hutan itu untuk sementara waktu. Ketika sedang beristirahat, mereka pun bercerita tentang rumor pembunuhan di hutan tersebut. Konon ada sebuah keluarga petani yang tinggal di daerah itu. Si petani mendapatkan bisikan goib dari iblis yang menyuruhnya untuk membunuh keluarganya. Dia pun menuruti dan langsung membantai istri dan 1 orang anaknya. Bahkan bisikan itu pun menyuruhnya memakan organ tubuhnya.
Tanpa mereka sadari, keberadaan mereka sudah dipantau oleh psikopat itu. Hari telah berganti. Pamela yang baru terbangun dari tidurnya menemukan teman-temannya tidak ada di sana. Dia pun merasa panik karena teman-temannya tiba-tiba saja menghilang. Dan tak lama kemudian muncullah Christy yang baru saja kembali dari mengambil air. Bahkan Christy sendiri tidak melihat kepergian Jessica dan Mark. Saat Christy terbangun pun mereka berdua sudah tidak ada di sana. Adegan berpindah diperlihatkan ke sebuah ruangan. Ternyata Jessica, Mark, dan Bruce sedang berada di sana dalam kondisi yang penuh dengan luka. Tiba-tiba saja psikopat itu datang untuk mengambil Jessica, lalu membawanya ke sebuah ruangan lain yang ada di sana. Dan kini saatnya Jessica untuk dieksekusi. Psikopat itu merobek perutnya dan mengeluarkan ususnya. Setelah Jessica tewas, kini giliran Mark yang akan dibawa oleh psikopat itu untuk dieksekusi. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Bruce untuk melepaskan diri. Akhirnya dia pun berhasil dan mencoba untuk mencari jalan keluar. Mark yang akan dieksekusi, dia pun hanya pasrah ketika psikopat itu menggergaji kepalanya dengan menggunakan gergaji besi. Kembali ke Pamela dan Christy yang akan pergi mencari teman-temannya. Mereka terus menyusuri jalan dengan harapan bisa sampai ke tempat tujuan. Singkat waktu mereka berdua tiba di sebuah rumah yang diyakini adalah perkemahan Redwood. Nyatanya rumah tersebut merupakan tempat teman-teman mereka disandra, sekaligus lokasi pembantaian psikopat itu. Mereka berdua mencoba menelusurinya. Terlihat hanya kondisi rumah yang sudah tidak terawat. Bahkan Christy hanya menemukan bangkai binatang yang sudah membusuk. Di sisi lain, Bruce masih berusaha mencari jalan keluar dengan bermodalkan membawa kapak untuk berjaga-jaga. Seketika dia menemukan sebuah kotak peti yang terlihat bergerak. Ternyata di dalamnya ada seorang wanita yang masih hidup dengan dilumuri darah dalam kondisi sekarat. Tak lama kemudian wanita itu pun tewas. Psikopat itu terus mencari keberadaan Bruce. Secara hati-hati, ia menghindar dari kejaran psikopat. Namun sial, dirinya harus terjebak di sebuah jalan yang buntu. Psikopat tersebut menghampirinya dan langsung menghajarnya. Pamela dan Christy pun sudah putus asa karena tidak menemukan mereka. Pamela mencoba keluar untuk mendapatkan sinyal. Christy mendengar ada suara teriakan dari dalam ruangan. Dia pun mencari sumber suara tersebut dengan menelusuri setiap ruangan yang ada. Bukan teman-temannya yang ia temukan, melainkan malah bertemu dengan psikopat itu. Christy yang ketakutan, ia pun bergegas meninggalkan tempat tersebut. Psikopat itu terus mengejarnya sehingga Christy menemukan tumpukan jerami dan bersembunyi di sana. Dia mengira bahwa psikopat itu telah pergi dan situasi telah aman. Tapi ternyata psikopat itu tiba-tiba muncul dari tumpukan jerami. Dan inilah yang terjadi. Pamela yang sedang berada di luar pun tiba-tiba mendengar suara teriakan Christy yang dalam keadaan bahaya. Lalu ia pun masuk dan melihat Christy yang sudah dalam keadaan tewas. Saat sedang bersembunyi, Pamela dikejutkan oleh seorang pria pemburu dengan senapannya. Pria itu segera membawa Pamela pergi dari sana. Pria itu pun bercerita mengenai kisah pembunuhan itu. Bahkan wanita yang di awal film tadi merupakan putrinya yang tewas 10 tahun yang lalu. Dia datang ke tempat itu hanya untuk membalaskan dendam putrinya. Ia pun menyuruh Pamela untuk segera pergi dari sana. Akan tetapi Pamela menolaknya dengan dalih
Pamela tidak akan pergi dari sana kalau belum menemukan teman-temannya dan pulang bersama teman-temannya. Pria itu pun memberitahu Pamela sebuah jalan rahasia. Jika ia kekeh, ia bersikeras mencari teman-temannya. Namun tiba-tiba psikopat itu ada di hadapan mereka. Mereka pun berlari untuk menyelamatkan diri. Merasa sudah tidak ada pilihan lain, pria itu memberikan senapannya kepada Pamela, lalu menyuruhnya untuk segera menyelamatkan diri. Sementara itu, ia akan menyerahkan dirinya untuk berhadapan dengan psikopat itu. Pamela berusaha keras agar bisa keluar dari sana. Bahkan ia bertemu dengan korban-korban psikopat itu dengan kondisi tangan diikat lalu digantung dengan berbaris. Salah satu korban masih ada yang hidup dan meminta tolong kepada Pamela. Namun ia yang sedang dikejar pun tak bisa membantunya. Dan keberadaan dia pun diketahui oleh psikopat. Pamela terjebak di suatu ruangan. Tak bisa dihindari lagi, ia pun harus berhadapan dengan psikopat tersebut. Akan tetapi dia malah dihajar habis-habisan olehnya. Secara bersamaan, Bruce yang masih hidup datang dan membantu Pamela. Bahkan dia rela berkorban untuk keselamatan Pamela. Dengan sigap Pamela langsung mengambil senapannya. Tak menunggu lama, Pamela langsung menembakkannya sampai psikopat itu terjatuh. Tak ingin membuang-buang waktu, Pamela bergegas untuk pergi dari sana. Dengan kondisi badan yang berlumuran darah, membuat Pamela hampir putus asa. Tak lama kemudian ada sebuah mobil yang melewati di jalur tersebut. Akhirnya Pamela pun mendapatkan tumpangan dari pria tersebut. Pria itu pun langsung membawanya pergi. Kini malam pun telah tiba dan mereka berdua malah sampai di tengah hutan. Bahkan pria itu merasa bahwa perjalanan mereka hanya berputar-putar saja di sekitaran sana. Dengan gelagat yang mencurigakan, ia juga berkata kalau melihat sebuah rumah di sekitaran sana. Namun Pamela sadar bahwa rumah itu adalah tempat psikopat, karena memang di daerah itu tidak ada rumah lagi selain rumah tua Ridwood. Saat itu juga psikopat yang dianggapnya telah tewas tiba-tiba datang dan langsung membunuh pria tersebut. Pamela mencoba berlari menggunakan mobil itu, akan tetapi kuncinya tidak ada di sana. Dia hanya pasrah dan berlindung di dalam mobil. Lalu psikopat itu menghampiri Pamela yang sedang berada di dalam mobil. Akhirnya Pamela segera berlari dan sampailah di tempat pembuangan mobil-mobil korban pembantaian psikopat. Seketika itu juga dia mendapatkan sebuah ide untuk menjebak dan membunuh psikopat tersebut. Dengan menggunakan sebuah tongkat besi, dia memberanikan diri menghantam besi itu ke arah psikopat. Setelah ia berhasil membuat psikopat itu tidak berdaya, lalu ia mengoperasikan alat berat dan menjatuhkan mobil yang sudah tergantung tepat di atas kepala psikopat tersebut. Dia pun tewas dengan sangat mengerikan. Dan film pun selesai.